selalu dianggap anak tiri. Saat terjadinya ibu kota ini pindah di Kecamatan Sepaku, mereka masih bisa bertahan apa tidak? Itu yang menjadi kekhawatiran. Oh, itu jadi kegelisahan Itu menjadi orang. kegelisahannya teman-teman di sana. Sebagai anggota DPR termuda di kabupaten ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu dengan salah satu anggota DPR termuda di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan akan berbincang-bincang sedikit terkait tentang tugas, fungsi, bahkan kita akan juga berbicara diskusi tentang IKN. Kita akan kemas lebih santai, saya pikir begitu. Ya. Bapak Dewan Bung aja, Bung. Bung aja. Kayaknya beliau lebih asik ya kalau dipanggil Bung aja. Jadi mohon izin. Ya. Saya kenalkan beliau, Pak atau Bung Bijak Ilhamdani. Ya. Bertugas di DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan bukan kebetulan beliau juga bertugas atau di Dapil Sepaku yang merupakan ibu kota negara. Bagaimana sih keyakinan seorang anggota DPR termuda di kabupaten ini melihat IKN sendiri? Semenjak diumumkan oleh Pak Presiden ya, sekitar setahun yang lalu, ya kami sebagai anggota DPRD dan sebagai masyarakat juga tentunya pasti bersyukur. Kecamatan kami, dapil saya itu, notabene beberapa tahun sebelumnya itu selalu dianggap anak tiri. Nah, mulai dari pembangunan jalan, mulai dari sentuhan-sentuhan yang dirasakan oleh pemerintah dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Karena di Penajam ini kan kita tahu ada 4 kecamatan. Nah, salah satu kecamatan yang dianggap jauh ya Kecamatan Sepaku. Anak tiri. Ya, bisa dikatakan begitulah. Ya, kalau kita refleksi ke belakang sekitar 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu kalau tidak salah kan pernah ada itu dorongan masyarakat untuk memekarkan. Nah, itu kan bentuk kekecewaan sebenarnya kan. Seberapa yakin sih untuk ibu kota negara itu hadir di Kabupaten Penajam Pasir Utara? Ya kalau mau bicara yakin tentu yakin karena Pak Presiden langsung yang ngomong kan. Yeah. Tapi ya melihat prosesnya sampai hari ini juga kita lihat walaupun ada beberapa tamu yang mondar-mandir datang ke Kecamatan Sepaku, mulai dari Pak Presiden sendiri, mulai dari menteri-menteri, mulai dari angkatan udara yang baru-baru ini ya. Nah, itu kan menambah semangat kita sebenarnya. Terkesan sebagai anak tiri. Sekarang kan ini bukan anak tiri lagi nih, jadi anak emas nih. Ya. Kita sebagai dapil di daerah sana, bagaimana upaya kita lihat untuk kemudian memberikan pemahaman ke publik? Ya pastinya pada saat diumumkan itu, tentunya ini kan shock. Iya. Pasti muncul euforia. Nah, euforia ini sebagian diikuti oleh kekhawatiran. Nah, kekhawatiran sebagian masyarakat yang selama ini belum merasakan eksistensi di situ. Nah, mulai dari pencarian hidupnya mereka, kemudian masa depan anak cucunya misalnya, itu yang dipikirkan. Karena selama ini rata-rata masyarakat kami di sana sumber penghasilannya perkebunan. Saat terjadinya ibu kota ini pindah di Kecamatan Sepaku, mereka masih bisa bertahan apa tidak? Itu yang menjadi kekhawatiran. Oh, itu jadi kegelisahan itu menjadi kegelisahannya teman-teman di sana, saudara-saudara kita di sana, masyarakat di sana. Sebagai anggota DPR termuda di kabupaten ini, kan pasti berapa tahun ini sudah? Ya setahun sebulan lah. 1 tahun sebulan. Ya, setahun sebulan. Kalau 1 tahun berarti kan proses reses sudah dilaksanakan ya? Ya, reses kami sudah laksanakan 3 kali. Proses reses. Dalam reses sendiri kan ada informasi yang diberikan masyarakat ke Bung Bijak. Apa sih yang jadi kendala dia dalam setahun terakhir ini? Ya, kendala di masyarakat tentu pertama, sebenarnya kendala ini sama saja setahun yang ini, yang setahun belakangan ini dengan tahun-tahun sebelumnya itu sama. Karena yang saya katakan di awal tadi, bahwa sentuhan-sentuhan yang dirasakan oleh pemerintah, khususnya akses jalan. Nah, akses jalan, kita nggak usah bicara jalan lingkungan lah, jalan provinsinya saja yang menghubungkan antar 2 kabupaten itu bermasalah. Dari total sekitar 90 kiloan itu, 90 kiloan dari Simpang Silkar sampai Simpang Samboja, itu mungkin hanya sekitar 40% jalan yang sangat
layak lah. Kalau saya anggap saya sangat layak itu mungkin sekitar 40% saja. Sisanya itu sangat sangat tidak layak untuk dilewati. Berarti Nah, kesan yang muncul anak emas cuman status. Ya, kesan yang muncul anak emas emas yang- ini kan munculnya setelah setahun ini. Oh, iya. Setelah setahun ini muncul karena ya itu tadi pengumuman ibu kota. Nah, setelah pengumuman ibu kota itu tentunya masyarakat ini juga berpikir bagaimana nanti nih jalan kita ini. Ini kok sudah setahun diumumkan tapi kok Ada progres. tidak ada progres. Ya tentunya ini kan saya sampaikan ke beberapa masyarakat ini kan melalui proses semua. Nah, baru-baru ini kita tahu bahwa sekarang apa namanya? Jalan provinsi kita yang ada di Kecamatan Sepaku itu tidak lagi dikelola oleh provinsi, tapi langsung dikelola oleh negara. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya coba sampaikan ke masyarakat di sana bahwa saya malah optimis kalau memang Langsung pengelolaan itu langsung di pusat. Karena ya kita tahu selama ini beberapa tahun ini mulai dari PPU berdiri, ya pengelolaan ini ada di provinsi, tapi kita tahu bahwa tidak terlalu dampak yang dirasakan terkait pembangunan jalan, peningkatan jalan itu tidak terlalu besar. Nah, mungkin dengan hadirnya pusat di situ, dengan segala sumber daya yang ada di pusat, ya harapan kita bisa lebih terrealisasi lah. Mungkin lebih cepat terrealisasi. Nah, itu kan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden juga bahwa progres kita di awal-awal ini adalah peningkatan jalan dulu, pembangunan aksesnya ke sana, Infrastruktur, termasuk pembangunan lain-lainnya. Bagaimana kita mau bicara kantor, bagaimana mau bicara yang lain-lain kalau aksesnya saja tidak baik. Nah, sampai yang saat menjadi ini saya. belum dilihat progresnya. Sampai saat ini belum ada progres. Sementara ini kan baru ada pembangunan dari provinsi itu yang dianggarkan pada tahun 2019 dan 2020. Nilainya mungkin sekitar kurang lebih 100 miliaran kalau saya ingat saya. Untuk Tidak sampai 100 akses miliar. jalan ya. ini, akses Sekitar jalan 40 poros. akses jalan poros dan ada beberapa tuh jalan lingkungan di beberapa desa. Nah, itu yang sempat kami lihat. Tapi itu baru ya kalau kami hitung itu tentu tidak maksimal. Itu tidak maksimal kalau digunakan untuk peningkatan akses di ibu kota baru. Nah, makanya memang tepat sekali jika pemerintah pusat itu mengambil pengelolaan itu di mereka. Kalau kita ngelihat kondisi yang ada, infrastruktur belum jalan, terus kemudian itu sudah sering kali dikeluhkan, problem apa lagi sih yang jadi masalah untuk di kecamatan yang katanya bakal jadi ibu kota negara ini? Problem yang kita dapat pada waktu reses mungkin, atau mungkin pada waktu lagi nongkrong dengan masyarakat itu kan banyak nih kadang keluhan, atau mungkin langsung datang ke rumah. Ya, problemnya pasti sama ya. Problemnya sama seperti yang dulu-dulu. Ya, bahwa keterbatasan anggaran yang ada di pemerintah daerah. Nah, kita tahu anggaran kita tahun ini itu sekitar 1,6 triliun. Itu sudah dengan APBD murni kita ditambah dengan DAU, DAK, dan BANQ. Itu sekitar 1,6 triliun. Tentu tidak bisa mengcover semuanya. Nah, karena mengingat luas Kecamatan Sepaku ini sangat luas sekali. Nah, ya itu persoalannya. Persoalan klasik. Persoalan itu kan persoalan di DPR atau dari pemerintah. Ya. Tapi keluhan terlepas dari jalan raya sendiri, jalan poros yang mengakses sampai ke Kabupaten PPU, ke titik induk Kabupaten PPU, ada nggak contoh nih permasalahan yang ada, dunia lapangan kerja mungkin yang kemudian jadi tuntutan mereka di sana? Ya pasti ada, pasti ada. Apa problem mereka? Problem-problem di sana tentunya mereka ini kan karena agak jauh dari ibu kota Penajam. Tentunya agak sedikit terlambat mendapatkan informasi. Nah, mereka pun akhirnya lebih banyak sibuk di kecamatannya, di Kecamatan Sepaku. Nah, seperti saya bilang tadi, memang hampir rata-rata di sana itu pendapatannya di perkebunan. Di perkebunan. Di perkebunan, sehingga tentu saja akses untuk menuju dunia di ibu kota Penajam ini, dunia kerja yang lain itu tentu kurang bervariasi di sana. Referensi untuk mencari informasi itu agak kurang. Nah, inilah makanya kehadiran kami di sana tentunya sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan, bahwa target utama kami menjadi anggota DPR di sana itu untuk minimal mensejajarkan Kecamatan Sepaku dengan kecamatan-kecamatan yang lain ada di Penajam. Problem SDM pasti jadi problem nih. Bagaimana Bung Bijak sendiri menyikapi itu, terkait tentang SDM kita untuk menyambut IKN? Ya, SDM kita ini sangat perlu.
SDM kita sangat perlu karena bayangkan jika ibu kota pindah, kemudian kantor-kantor semua berdiri, kantor-kantor pusat, tentunya ini kan akan ada kita diserbu lah, katakanlah begitu, kita diserbu dengan tenaga-tenaga yang tentunya memiliki skill hebat daripada yang kita. jauh, yang katakanlah jam terbangnya jauh di atas kita. Kita punya masyarakat di sana itu punya aset. Oh Nah, ya. ada aset yang bisa mereka simpan, itu minimal itu. Itu dulu ya. Minimal itu ada aset mereka yang katakanlah lahan. Setidaknya ke depan bisa punya modal nih kalau seandainya Katakanlah kita punya modal untuk karena kita mau menempuh pendidikan, kita mau membangun SDM kita tentunya melalui dunia pendidikan, dan pendidikan kita tahu sekarang perlu biaya. Itulah aset-aset itu mungkin yang kita simpan. Makanya saya sebenarnya sangat setuju dengan program Pak Bupati pada waktu itu mengeluarkan Perbuk 22 tahun 2019 waktu itu terkait pengendalian jual beli tanah. Ya minimal ini memberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Jangan jual aset nih. Nah, jangan soalnya jangan tergoda gitu kan. Jangan tergoda. Ini uang sebentar aja nih, sekilas aja di depan mata aja nih duitnya. Jangan Tapi sampai kita pikirkan, tergusur nih. Jangan sampai kita tergusur. Karena kan pengalaman-pengalaman sebelumnya di daerah-daerah lain juga banyak yang terjadi demikian. 11 desa, 4 kelurahan. Nah, kadang kami juga sudah sampaikan ke beberapa kepala desa untuk menganggarkan di desanya penganggaran untuk beberapa kelompok-kelompok taninya mereka di sana, kelompok-kelompok nelayannya, kelompok budidaya untuk mengembangkan SDM-nya. Karena mau tidak mau saat ibu kota ini pindah, kita akan diserbu orang yang sedemikian banyaknya. Tentu perutnya situ mau diisi semua. Nah, tugas kita lah menyediakan itu. Oke. Kita kembali bicarakan tentang masalah nih. Bung Bijak udah lakukan reses, terus kemudian keluhan sudah ditampung. Terus sejauh mana sih di fase walaupun baru 1 tahun 1 bulan ya, sejauh mana sih ini progres hasil dari reses yang Pak Bijak lakukan? Perlu kita ingat kembali karena kita saat ini dalam kondisi pandemi. Setahunan ini tentu banyak sekali kerja-kerja kita yang tidak maksimal. Nah, padahal di awal-awal tahun kami sudah coba beberapa lakukan program, kami sudah koordinasi termasuk dengan pemerintah daerah, termasuk dengan kepala-kepala SKPD dalam menyiapkan SDM-nya mereka dalam rangka mengawal masyarakat di sana, memberikan pemahaman, itu semua sudah kita koordinasikan. Tapi tentu karena kondisi pandemi, terbitnya SKB Menteri kemarin merasionalisasi anggaran kita, tentu kegiatan-kegiatan kita banyak yang kita tinggalkan, banyak yang kita tunda lah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, tahun depan kita bisa coba lagi progres-progres yang lebih nyata. Terakhir juga saya sempat baca itu di artikel bahwa Kementerian Keuangan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani itu sudah menyampaikan bahwa progres pembangunan ibu kota ini jika kita paksakan di kondisi pandemi ini maka akan sangat berisiko. Nah, tentunya juga mungkin kami juga berpikir yang sama. Nah, mungkin 2021 lah mungkin kita bisa maksimalkan. Kalau boleh tahu nih berapa presentasinya nih? Kalau dipresentasikan dari 100, optimisnya bahwa akan jadikan nih presentasinya dari 100% itu berapa pembagian yakin dan tidak yakinnya? Karena Pak Presiden yang ngomong jadi 99%. 99%. Karena Pak Presiden 1%-nya buat siapa nih? 1%-nya karena ada corona. Karena corona dan kondisi keuangan kita. Ini kan banyak nih tentang masalah tanah nih. Terutama meningkat harga tanah. Bung Bijak sudah punya tanah di sana? Saya sudah punya tanah sebelum saya jadi anggota DPR di sana. Sebelum dilantik jadi anggota sebelum pengumuman ibu kota pun sudah. Alhamdulillah sudah ada. Atau jangan-jangan sudah dapat bocoran duluan? Kami belum tahu. Ya kami tahu, memang sudah pernah ada. Itu kan kajian-kajian itu kan sudah pernah memang dilakukan. Tapi kan ada beberapa tempat. Nah, kita pun tidak sebenarnya mohon maaf memang tidak yakin pada waktu itu kita tidak yakin karena ada beberapa daerah yang lebih populer direkomendasikan. Bahkan di Kalimantan Timur sendiri pun Pak Gubernur pada waktu itu seingat saya pernah menyampaikan itu di Samboja, bukan di Kecamatan Sepaku. Nah, itu yang akhirnya sebenarnya kami tidak pernah ada pikiran mau investasi duluan sebelum diumumkan. Berarti nggak lakuin lah seperti angin berjalan saja. Berarti nggak punya tanah memang sebelum itu ya? Ya memang sudah punya. Banyak yang enggak juga banyak. Karena kan saya itu ada cita-cita mau bikin rumah aspirasi.
Nah, itu rumah aspirasi yang kami mau bangun itu rencana ya ukurannya kecil aja, cuma satu coupling lah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam bentuk dialog atau minimal ya diskusi-diskusi ringan. Ya ya begitulah kira-kira. Oke, terima kasih Bung Bijak yang sudah meluangkan waktunya. Ke depan kita akan lebih banyak berdiskusi lagi. Satu semangat buat kita semua, dari saya dan dari rekan kita atau saudara Bung Bijak, kita maju untuk pengabdian dan kita berjuang untuk pengabdian. Ya. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Sip.